Oke, teman-teman sekalian, masih di sawah. Kita akan berbicara tentang tema filsafat, sesuatu yang kita anggap sebagai pembacaan yang kritis saja ya, tentang segala apapun gitu, tentang sesuatu kemapanan, tentang sesuatu yang dianggap benar, tentang segala sesuatu yang dipertahankan. Dan pertanyaannya, kenapa semua itu harus dianggap benar? Kenapa sesuatu itu menjadi suatu prioritas? Kenapa sesuatu itu dimapankan sehingga tidak bisa dirubah? Mengapa gitu kan? Misalnya saya lagi ini nunggu burung ya, nah biar tidak memakan padi gitu. Kenapa saya harus menunggu sawah? Karena ada burung yang makan padi saya. Tapi pertanyaan adalah, kenapa kita harus menanam padi agar tumbuh beras? Lalu untuk apa kita dapat beras? Untuk kita jual, selain untuk kita makan sendiri. Selain itu, apakah yang kita tanam itu selain beras apa gitu? Terus padi itu apa? Tidak ada lagi kan? Nah, itu mengapa kita hanya memproduksi beras saja misalnya? Kenapa kita bersawah saja? Ini kan suatu pertanyaan. Dan tentu saja ini sesuatu yang tidak biasa bagi seorang petani ketika pertanyaan ini dipertanyakan kepada mereka. Ya karena ini suatu usaha yang sudah menguntungkan gitu kan. Secara kebutuhan mungkin mereka bisa makan, punya beras sendiri, juga bisa dijual, dan tentu saja ini adalah suatu identitas mereka, pekerjaan gitu kan. Tapi ketika ditanya mengapa gitu kan, kenapa tidak jagung, kenapa tidak terong kayak, atau sayur-sayuran, atau pukat ya selain sawah itu gitu. Tentu saja ini adalah kita berbicara mengenai struktur. Ya karena si pengetahuan dari sang petani itu tersituasikan oleh kebersamaan di dalam bertani tersebut dengan yang lain gitu, sehingga ini membentuk suatu komunitas gitu kan, komunitas kesadaran, komunitas kebergunaan, dan komunitas kebernilaian gitu kan. Kalau bahasa Louis Althusser mungkin menjadi ideological state apparatus. Ini bukan negara, tapi kan di sini bentuknya adalah suatu kebersamaan gitu kan, aparatus juga. Ya, di sini nah, kepentingan menanyakan tentang mengapa itu ini karena ini sangat tidak bisa digugat mungkin ya. Dan inilah yang disebut dengan ideologi gitu kan. Suatu kesadaran gitu kan, kesadaran dan yang bertujuan gitu kan. Jadi kalau bahasa Michel Foucault ya mungkin ini mikro politik, mikro ideologi gitu ya. Yang pasti seseorang akan melakukan sesuatu yang baginya itu bernilai gitu kan. Nilainya apa ya? Nilainya dia memiliki nilai tambah. Dia bisa mengolah tanah, bisa mendapatkan uang setelah dijual, dan itulah. Tapi persoalannya, kenapa kalau harus sawah gitu kan? Ya karena struktur. Nah, struktur lingkungan dan struktur kesadaran, juga struktur pemahaman tentang skillnya gitu kan. Nah, di sini manusia terlihat Lebenswelt gitu, dunia kehidupannya itu terbatasi oleh suatu bahasa. Bagi dunia adalah bahasa adalah batas dunia. Maksudnya di sini adalah kesadaran, pengetahuan, dan lingkungan hidup yang memberi batas kepada manusia. Dan tentu saja pilihan ini bukan sesuatu pilihan tanpa disadari gitu kan, tapi disadari karena ada struktur yang kuat yang menentukan itu. Dan untuk keluar dari struktur ini memang setiap orang akan bertanya apa gunanya gitu kan. Karena yang jelas di sini kan bertani gitu kan. Buat apa kita nanam tomat ujung-ujung, atau nanam cabai semuanya gitu kan. Karena struktur di sini misalnya semuanya berbicara mengenai sawah gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan apa ya namanya ya,
suatu pilihan perangkat kebenaran ya. Jadi kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan bahwa yang kita pahami ini pasti ada struktur yang mengkondisikan itu. Ada suatu pasar gitu kan. Tapi sayangnya struktur yang mengkondisikan, yang diterima oleh seseorang itu, misalnya kita bertani. Tapi persoalannya apakah dengan bertani kita bisa sejahtera, cepat sejahtera? Lalu bagaimana? Ternyata ada struktur lagi yang menstrukturkan kita ini dengan penguasaan harga, politik harga beras, gabah itu kan mungkin tidak terlalu besar ya, sehingga ya nasib petani banyaknya ya tidak terlalu kaya mungkin ya, atau tidak mobilitasnya kurang gitu kan. Kita saksikan petani di Indonesia kayaknya jarang ada yang bisa berlibur ke luar negeri gitu kan. Dan ini sikap penetapan harga yang kecil ini kan ini bagian suatu politik yang luar, politik yang berkaitan dengan kebijakan gitu kan. Kebijakan entah itu karena keterjangkauan dengan rakyat, juga penekanan dari harga oleh pemerintah agar tidak terjadi chaos harga. Dan inilah sesuatu yang harus dicari titik temunya mungkin di sini ya, sehingga harganya seperti ini. Tapi memang pilihan untuk menjadi seorang petani itu akhirnya menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan gitu kan. Oke lah, katakanlah kita menandai bahwa ada seseorang yang tidak bisa berubah gitu kan, tidak bisa berpikir alternatif seperti itu. Tapi pada sisi yang lain ada suatu idealisme gitu kan, di tengah kesusahan karena hama, cuaca yang buruk, mereka tetap melakukannya terus di musim yang depannya lagi mereka tetap menanam. Dan itu ada suatu idealisme gitu kan, ada suatu idealisme di dalam menjalani kehidupan itu gitu. Dan bagi mereka mungkin di sana ada sisi yang menyenangkan gitu kan, sesuatu yang layak diperjuangkan gitu kan. Dan di sini pertanyaan mengapa tidak selain bertani? Nah ini yang orang akan gampang menjawabnya dengan nilai yang sangat, jawaban yang pragmatis ya, karena sawah ini menghasilkan gitu. Kalau tidak sawah apa gitu kan. Nah ini seharusnya harus ada alternatif, atau memang tidak ada sama sekali sehingga setiap orang harus menjadi bertani. Dan sekiranya memang harus bertani, maka struktur ekonomi kita ini harus lebih bisa meningkatkan nasib hidup petani lebih baik dengan pengaturan harga yang ya baiklah, agar petani bisa sejahtera gitu ya. Nah disinilah ada sesuatu yang tidak hadir, harus kita curigai juga gitu. Dan ketika petani membeli pupuk dengan harga yang mahal dari swasta, lalu di mana peran pemerintah? Apakah hanya peran pemerintah itu menyamakan harga pupuknya itu sama dengan harga dari swasta? Lalu di mana kelebihannya gitu? Ada subsidi pertanian gitu. Apakah harganya sama dengan harga dari pihak swasta, misalnya pupuk atau insektisida untuk menyuntik hama gitu, apakah sama harganya gitu kan? Lalu seberapa, tapi memang kayaknya pemerintah nggak usah terlalu turun ya ke dalam kehidupan masyarakat gitu kan. Negara kita kan bukan negara komunis kayaknya ya, bukan negara itu kan, bukan negara yang segera diatur oleh negara gitu. Tapi dalam ada campur tangan pemerintah dalam harga ini penting sekali, harga pupuk dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih.